melihat kasus Mohan pelecehan seksual yang dia kan owner tuh. Ya. Terus dipecat sama owner yang lain. Nah, apakah owner itu bisa dipecat dari bisnisnya gitu, Jis? Secara teknis itu sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena owner ini bukan karyawan, dia punya saham di situ. Ya kan owner itu dia adalah pemilik gitu kan. Pemilik bener. Kok bisa-bisanya si pemilik dipecat dari kepemilikannya gitu kan? Ya. Kecuali dia menjual. Jadi bener. Nah jadi kalau dalam bisnis itu di tingkat kalau udah jadi badan hukum itu kan PT ya. Nah di mana PT ini biasanya dimiliki oleh lebih dari satu orang. Kalau PT terus tiap orang itu punya sahamnya masing-masing berapa persen gitu ya. Mau misalkan mau ganti jabatan atau mau misalkan keluar dari perusahaannya atau mau masukin orang baru itu tidak semudah ya ayo kamu masuk sini orang baru owner baru misalkan atau misalkan saya udahan bisnisnya misalkan besok langsung keluar nggak bisa mudah itu. Harus ada prosedurnya. Okay. Jadi kalau menurut kamu nih apa yang terjadi sama si Mohan yang dipecat oleh owner yang lain kayak gitu ya? Ya. Itu tuh strategi marketing doang karena ini mau bulan puasa nih. Jangan sampai perusahaannya ngedown gara-gara kasus ini nih. Kepercayaan publik terhadap si brand ini. Akhirnya sama owner yang lain, ini dia saya pecat ya gitu. Ya. Supaya nggak ada si Mohannya nih. Ya udah tetap beli produknya, ibaratnya kayak gitu. Ya. Ya sebenarnya di semua kasus kayak gitu. Oke. Kalau ada yang melanggar hukum atau misalkan tiba-tiba tercoreng namanya, biasanya memang dikeluarkan. Tapi postingannya itu bukan seperti yang Tech Insomnia itu. Oke. Jadi hanya semacam klarifikasi. Biasanya kayak kemarin tuh sebelumnya ada Gopar ya. Ada Gopar. Si usahanya itu Lawless Burger. Itu bukan berupa tanda tangan di atas materai, bukan. Kalau Tech Insomnia kan kemarin klarifikasinya tuh ada tulisan terus tanda tangan di atas materai gitu kan. Kalau Lawless Burger itu bukan, cuman pernyataan aja bahwa sudah bukan bagian dari bisnis ini lagi. Hanya semacam klarifikasi aja gitu. Nah, harusnya bentuknya itu klarifikasi aja ke publik itu. Masalah teknis pengeluaran orangnya itu kan masalah internalnya. Nanti diurus di belakang gitu. Ya tetap aja kan kalau harusnya kan itu ya dia menjual sahamnya ibaratnya gitu ya. Ya. Kalau untuk tidak jadi sebagai owner atau pemilik kayak gitu. Bener. Jadi kalau misalkan kalau kasusnya Gopar kalau istilahnya dia bukan lagi bagian dari bisnis ini ya. Ya. Mungkin aja itu mah bagian hal-hal teknis. Mungkin kadang owner tuh suka ikut campur hal-hal teknis mungkin. Bisa nggak sih? Boleh nggak sih? Oh bisa gitu. Ya kan ibaratnya kayak si Mohan kan ikut campur dalam hal-hal teknis kan? Ya. Jadi operasional lah. Dalam fotografinya gitu ya. Hal-hal kayak gitu kan dia ikut terjun tuh ya. Benar. Mungkin dalam bahasa tadi tuh si burger, si Gofar kayak gitu ya. Bukan bagian dari itu, dia nggak ngurusin lagi bisnisnya nih. Dia mah cuman itu aja, udah di belakang layar aja lah gitu. Cuman nerima profitnya doang misalnya. Bisa juga kayak gitu. Nah, yang ditertawakan itu adalah formatnya sebenarnya. Format dari brandnya si Mohan ini. Kenapa harus ada tanda tangan gitu kan? Terus di atas materai untuk apa gitu? Sementara untuk mengeluarkan owner itu ada prosedurnya gitu. Harusnya sih formatnya ya pemberitahuan aja. Masalah teknis pengeluarannya nanti itu kan di belakang netizen nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Yang dia tertawakan adalah formatnya kenapa gitu ya. gitu? Udah kayak perjanjian perjanjian saya tidak akan melakukan itu lagi misalnya tangan gitu. Iya. Udah kayak perjanjian apa gitu. Harusnya ya tadi lah ya umum lah.
dia bukan bagian dari bisnis ini lagi. Ya. Itu kan umum tuh. Ya. Bagaimana cara menjadi tidak bagian dari bisnis ini, yaitu terserah nanti sesuai kesepakatan para owner kayak gitu lah ya. Bener. Tetap Oke. nanti di belakang itu ada prosedurnya lagi. Nah, caranya gimana nih untuk ngeluarin kalau misalkan ada owner yang harus dikeluarkan gitu. Ada beberapa cara nih. Oke, gimana nih? Yang pertama adalah sahamnya dibeli sama orang lain. Oke. Entah itu owner baru atau owner lainnya gitu ya. Yaudah saham lu gua belilah. Lu kan mau keluar karena udah melakukan kesalahan misalkan. Iya. Itu bisa kayak gitu. Iya. Nah, terus kedua dibelinya sama PT. Oh, sama PT-nya. Bukan sama si owner-owner lain. Misalkan owner-owner lain nggak punya duit nih buat beli gitu. Yaudah dibelinya sama PT-nya dah gitu. Iya. Sama uang kas gitu. Iya, sama uang kas dari perusahaannya lah ya. Bener. Dibelinya sama uang kas perusahaan. Nah itu bisa tuh. Pakai cara itu juga. Dibeli sama perusahaan, sahamnya. Ya udah dengan sudah dibeli itu, ya udah owner ini sudah tidak punya saham lagi, berarti bisa kita udah bukan bagian dari perusahaan ini lagi gitu. Iya. Jadi si PT-nya itu sendiri menjadi tergabung dalam ownernya ya. Iya. Nah, terus apa namanya? Tidak boleh ada desakan dari berbagai ini, tidak boleh ada pemecatan, tidak ada pemecatan, harus mengundurkan diri sendiri. Iya, istilahnya itu kan bukan dipecat gitu kan. Ya. Entah itu terjadi diskusi diskusi itu menyadarkan nih, kalau kamu nggak keluar, ini perusahaan bisa bangkrut. Ya. Kalau bangkrut, semuanya rugi, saya Semuanya rugi, kamu rugi juga, ya. gitu kan. Lebih baik sekarang kamu mengundurkan diri dan itu dijual sama kamu, Ya. gitu kan. Mau tidak mau harus gitu untuk menyelamatkan, misalkan orang-orang yang tergabung di usaha ini, karyawannya, owner-ownernya lain gitu ya. Belum lagi barang yang udah diproduksi banyak gitu kan. Ya itu. Nah, prosedurnya tetap nanti ada namanya rapat umum pemegang saham di PT itu, dan nanti akan legalisir lah oleh notaris bahwa sahamnya udah dijual gitu. Jadi mengeluarkan pemilik usaha itu tidak seperti yang dibayangkan netizen. Misalkan kemarin tuh keluar terus tanda tangan aja orang ini sudah tidak bagian dari bisnis ini lagi, tanda tangan. Nggak seperti itu sebenarnya gitu. Teknisnya nggak kayak gitu ya? Teknisnya nggak seperti itu. Cuman itu mah untuk pemberitahuan. Nah harusnya sih formatnya nggak usah tanda tangan segala gitu. Itu yang jadi bahan cemoohan mungkin kayak gitu ya sama netizen. Nah itu bahan cemoohan orang-orang yang ngerti nih akhirnya. Terus kalau misalkan itu terjadi di UMKM nih Jess, kita terpaksa harus ngeluarin salah satu ownernya, karena UMKM juga kan kadang ada aja yang dimilikinya itu lebih dari 2 orang kayak gitu kan. Iya. Nah UMKM juga sama sebenarnya, sama. Kesepakatannya apa? Kalau misalkan mau tetap dipakai bisnisnya, ya harus dibeli sahamnya, ya, atau pembagian hasilnya harus dibeli itu, diganti ya. Atau ya udah tutup usahanya. Gitu. Apalagi kalau UMKM yang kan ada juga UMKM yang banyakan partneran, ada yang UMKM sendirian tuh. Nah kalau sendirian juga kalau kena kasus, misalnya ownernya kena kasus, sedangkan bisnisnya masih UMKM, ya ditutup gitu. Ya itu gimana? Susah ya. Iya, kena cancel semuanya itu mah, nggak bisa menyelamatkan diri lah. Iya. Soalnya kalau ada cancel kultur kayak gitu ya udah habis itu mah. Benar. Kecuali kalau misalkan ada beberapa orang kayak gitu ya. Iya. Mengklarifikasinya juga kan gampang lah ya. Apalagi kalau owner-ownernya pada bersuara, pada dikenal kayak gitu ya. Iya.
Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalau apa namanya istilahnya memecat owner itu bisa atau tidak? Ya jelas itu mah nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa dipecat seperti itu Ya. kayak gitu ya. Nggak bisa kayak atasan mecat bawahan lah kayak gitu Ya. ya. Karena owner mah semuanya setara kayak gitu. Dan kalau misalkan nih Jis, teman-teman ternyata apa namanya sedang membangun perusahaannya nih, usahanya nih biar Ya. lebih kece, biar jadi besar nih. Butuh dengan logo yang bagus kayak gitu. Butuh terdaftar mereknya. Kebun Desain bisa bantu nggak? Bisa bantu. Nah, buat teman-teman yang bisnis nih, misalkan berpartner juga bisnisnya, misalkan sama teman atau sama yang lain juga gitu. Bisa daftar merek itu gak cuma atas nama satu orang. Bisa daftar merek atas nama 2 orang misalkan ya. 3 orang sesuai nanti bisnis ini dimiliki oleh berapa orang gitu. Nah, sehingga nanti ada kejelasan di situ. Ini merek punya siapa. Dan sama nanti kalau misalkan kena kasus juga nggak bisa hilang begitu aja, harus ada pemulihan itu, penghilangan si namanya nih tetap. Nah, jadi di merek pun sama lah kayak di PT gitu ya. Kepemilikannya. Nah, buat teman-teman yang mau mengajukan daftar merek bisa melalui Kebun Desain, silahkan hubungi nomor WA yang tertera di layar. Iya, itu gampang banget ya teman-teman ya. Tinggal hubungi nomor WA yang tadi aja kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.